Who the fuck are you? Skenario X. 앞으로 이동하세요. 뒤에는 병정들이 들어와서 의뢰합니다. Agak karebah, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda kembali ke labirin maut yang jauh lebih kelam. Bayangkan sebuah arena di mana sang pemenang masa lalu memutuskan kembali masuk ke mulut singa demi menghancurkan sistem dari dalam. Di sini permainan masa kecil bukan lagi sekedar ajang bertahan hidup, melainkan skenario pembantaian yang jauh lebih cerdik dan tak terduga. Squid Game Season 2. Seperti biasa, kisah akan disajikan apa adanya, mendalam dan detail. 경기였습니다. 누구야 너? 우승 축하합니다. Kemenangan Gi-hun justru membuat hidupnya makin gusar. Dia tak pernah benar-benar tenang setelah mengetahui berbagai tragedi mengerikan yang terjadi di dalam arena Squid Game. Dengan tampang barunya, tepat hari ini Gi-hun sebenarnya berencana terbang ke Amerika untuk menemui putrinya Ong. Namun di saat yang bersamaan, ia tiba-tiba menerima telepon dari frontman sosok bertopeng yang memimpin sistem permainan di pulau misterius itu. Pada akhirnya Gi-hun membatalkan keberangkatannya ke Amerika. Ia benar-benar berniat menghentikan semua perbuatan mereka bagaimanapun caranya. Baginya, sistem itu sudah terlalu gila karena terus menghasut dan menyeret orang-orang tak berdaya ke dalam permainan maut demi kesenangan semata. Dan kalau kalian masih ingat tragedi saat detektif Jun ditembak oleh frontman alias Inho, kakak kandungnya sendiri di tepi pulau waktu itu, banyak yang mengira Jun telah tewas. Namun ternyata tidak, kabarnya ia berhasil diselamatkan oleh seorang nelayan bernama Park. Kini 2 tahun telah berlalu, Jun sudah keluar dari divisi kejahatan dan dipindahkan ke bagian lalu lintas. Tampilan baru Gi-hun kembali berubah, kini ia lebih nyaman dengan rambut pendeknya. Sekarang Gi-hun tinggal di sebuah gedung yang berdampingan dengan motel pink bersama partnernya Jojo. Selama 3 tahun terakhir, Gi-hun terus menyusun berbagai strategi demi menghentikan permainan Squid Game. Namun semuanya belum membuahkan hasil. Ia bingung harus mulai dari mana karena orang-orang di balik sistem itu sangat misterius dan sulit dilacak. Termasuk sosok pria yang dulu mengajaknya bermain dakji di stasiun 3 tahun lalu, tepat sebelum ia menerima kartu nama dan terseret ke dalam permainan. Pria yang disebut-sebut sebagai Joker itu diyakini Gi-hun masih aktif merekrut pemain baru dan harus segera dihentikan. Demi menemukan jalan masuk ke pulau permainan, Gi-hun bahkan rela menggunakan hadiah 45 miliar won miliknya untuk membayar para rentenir, preman hingga pembunuh bayaran agar memburu si Joker. 애들 다 불러. 아침 6시부터 시작이니까. Bukan cuman Gi-hun, detektif Jun yang pernah melihat langsung kegilaan di dalam permainan itu juga terus melakukan pencarian. Apalagi sekarang Jun sudah mengetahui bahwa sosok di balik frontman ternyata kakak kandungnya sendiri, ya kan? Nah, kalau kalian bertanya-tanya soal nelayan Park yang dulu menyelamatkan nyawa Jun, ya ini dia orangnya. 신배섬 찾으러 가야지. 그래, 양복을 잘 차려입고 이런 명함을 그놈을 찾는 팀에게는 가 지급됩니다. Tak tanggung-tanggung, Gi-hun bahkan menjanjikan hadiah sebesar 500 juta won per tim bagi siapapun yang berhasil menangkap si Joker. Dengan pasukan yang makin banyak, tepat hari ini mereka kembali menyisir setiap stasiun di Korea. Operasi ini dipimpin langsung oleh Wo, tangan kanan Gi-hun. Hari demi hari pencarian terus dilakukan. Sementara itu, detektif Jun bergerak di jalur perairan ditemani nelayan Park. Namun sial, mereka berdua nyaris saja jadi makanan hiu karena cuaca tiba-tiba memburuk dan memaksa mereka putar haluan. 찾아. 떨어진 섬도 기억을 못. 그 게임하는 섬은 둘째로. Sampai pada suatu waktu sosok yang selama ini mereka cari akhirnya tak sengaja muncul di hadapan Jojo dan Wo. Pria itu terpantau sedang kembali mengajak seseorang bermain dakji. Jojo langsung menghubungi Gi-hun membawa kabar gembira itu. Tanpa pikir panjang, Gi-hun segera meluncur ke lokasi. Namun sesampainya di sana, si Joker ternyata sudah pergi setelah selesai mengajak seorang pria bermain dakji. Seperti biasa, kartu slot coklat selalu diberikan kepada calon pemain.
Wo dan Jojo terus membuntutinya dari belakang. Sialnya di sisi lain Gi-hun malah kena tilang karena melaju terlalu kencang. Polisi lalu lintas yang sedang bertugas kebetulan adalah Jun, meski yang memeriksa langsung justru rekan kerjanya. Baru setelah Gi-hun tancap gas sambil membawa surat tilang, Jun sadar kalau orang itu ternyata Gi-hun. Jojo dan Wo tetap terus mengintai pria itu yang terlihat berjalan masuk ke sebuah gang. Karena Gi-hun terlalu lama datang, mereka akhirnya memutuskan menangkap si Joker langsung sebelum kehilangan kesempatan. Malah ternyata pria ini memang bukan sekedar perekrut biasa. Dengan mudahnya yang menghajar Wo dan Jojo sampai tak berkutik. Mereka lalu dibawa ke sebuah ruangan untuk diajak bermain gunting batu kertas. Aturannya sederhana, siapa yang kalah maka tereliminasi. 맞습니다. 실격입니다. Jun yang semakin penasaran mulai menyelidiki identitas Gi-hun. Setelah sadar bahwa Gi-hun adalah orang yang pernah ia temui 3 tahun lalu, sekaligus salah satu peserta Squid Game, Jun langsung mendatangi markas Gi-hun untuk mencari tahu lebih lanjut. Dari sinilah Jun akhirnya mengetahui bahwa Gi-hun ternyata memiliki tujuan yang sama, yaitu menghentikan orang-orang bertopeng di pulau misterius itu. Namun saat Gi-hun kembali ke gedung markasnya, tahu-tahu si Joker sudah menunggunya di sana, orang yang selama ini paling ia cari. 배달시킨 놈이 누구지? 장을 전달하는 배달부일 뿐이. 저랑 게임 한번 하시죠. Setelah sedikit senda gurau, Joker kembali mengajak Gi-hun bermain. Kali ini permainannya jauh lebih gila. Mereka akan bergiliran menarik pelatuk pistol tanpa memutar ulang silinder yang hanya berisi 1 peluru. 폐기 처리를 면한 쓰레기. Sang perekrut akhirnya kalah dalam permainan itu. Di saat yang sama, Jun juga sudah mulai menyisir isi gedung yang menemukan Wo dirantai di salah satu kamar, sementara Jojo ternyata sudah lebih dulu dihabisi. 성균 어딨어? Gi-hun menemukan sebuah kartu nama di saku si Joker bertuliskan 31 Oktober tengah malam Klub HDH. Beberapa saat kemudian, Jun yang sempat dilabrak Wo akhirnya sadar kembali. Gi-hun langsung menginterogasinya sambil memeriksa identitasnya. Dari sinilah mereka akhirnya saling mengetahui kalau tujuan mereka ternyata sama, yaitu menghancurkan orang-orang bertopeng itu. Namun Jun jelas masih menyembunyikan fakta bahwa frontman sebenarnya adalah kakak kandungnya sendiri. Intinya sekarang detektif Jun resmi bergabung dengan kelompok mereka. Gi-hun akhirnya menemukan petunjuk utama, yaitu pertemuan tanggal 31 Oktober di klub HDH. Di saat yang sama, Gi-hun juga memperlihatkan hadiah uang 45 miliar miliknya yang selama ini disimpan di salah satu kamar. Mata Wo langsung menganga melihat tumpukan uang sebanyak itu. Sambil tertati, Gi-hun menjelaskan bahwa uang tersebut adalah harga dari seluruh nyawa yang hilang di arena permainan. Itulah kenapa ia sama sekali tak berniat hidup berfoya-foya. Semua uang itu akan ia gunakan untuk menghentikan permainan gila tersebut. K2 아니에요? 이거 진짜 총이에요? 성사... 남시장에서 구한 거 처음 보네. 작동됩니까? Selama ini Gi-hun memang sudah mempersiapkan banyak hal untuk melawan mereka. Sebelum datang ke klub HDH, Gi-hun terlebih dahulu memasang alat pelacak agar keberadaannya bisa dipantau. Nah, supaya tak mudah terdeteksi, alat itu bahkan ditanam di giginya dengan bantuan seorang dokter profesional. Setelah itu, latihan menembak juga terus ia asah demi persiapan menghadapi apapun yang akan terjadi nanti. Tepat pada 31 Oktober, Gi-hun, Jun, dan Wo akhirnya tiba di klub HDH. Gi-hun sampai kebingungan mencari keberadaan petugas Squid Game karena hampir semua orang di tempat itu memakai topeng. Suasana yang berdesak-desakan membuat pencarian makin sulit. Namun tak lama kemudian, Gi-hun akhirnya melihat salah satu orang dengan kostum khas berwarna pink lengkap dengan topengnya. Gi-hun langsung membuntutinya sampai keluar dari klub.
Sementara itu Jun tetap standby memantau GPS pelacak milik Gi-hun. 리무진 탔어요. 흰색 리무진. 456번. Gi-hun akhirnya dibawa pergi. Awalnya mengira akan langsung berhadapan dengan frontman, namun ternyata komunikasi hanya dilakukan lewat perangkat berbentuk kepala babi emas yang ada di hadapannya. Di sisi lain, Jun dan yang lain mulai bersiap melakukan pengepungan. 내 마음을 이용해서. 그들은 어차피 게임은 끝나지 않아. 쓰레기들이 쏟아지고 있어. 넌 어차피 그런 곳이니. 세세워. 게임을 하겠다고. 내가 보여줄게. 뜻대로 해주지. 환영하네. 작전 시작하겠습니다. 이런 차 열차 공격당했습니다. Namun semuanya ternyata tak semudah itu. Sejak awal mereka rupanya sudah mengetahui skema yang disusun Gi-hun. Mobil-mobil milik Jun berhasil dilumpuhkan satu persatu. Kini satu-satunya harapan untuk menemukan lokasi pulau tersebut hanyalah alat pelacak yang tertanam di gigi Gi-hun. Kali ini para calon pemain dan eksekutor diangkut menggunakan mobil kontainer. Keesokan pagi, Nyaner, Jun, dan yang lain langsung bergerak cepat menuju titik GPS milik Gi-hun dengan kapal nelayan Park lengkap membawa senjata. Sementara itu, saat terbangun, Gi-hun ternyata sudah kembali berada di arena permainan. Jumlah pesertanya masih sama seperti sebelumnya, 456 orang, dan lagi-lagi Gi-hun berada di nomor urut terakhir. Inilah wajah-wajah baru para pemain. Para petugas bertopeng kini keluar menyambut mereka semua. Mereka menjelaskan bahwa seluruh peserta akan berpartisipasi dalam 6 permainan selama 6 hari ke depan. Tentu banyak yang langsung keberatan dan mempertanyakan kenapa para petugas harus memakai topeng segala. Namun seperti biasa mereka menjawab bahwa itu dilakukan demi menjaga keadilan dan kerahasiaan permainan. 도박장 막 그런 거야? 컬러 너무 구린데. 신발은 이게 뭐야? 비치는 게 쉬운 줄 알아? 가까워지고 있어요. Jelas semua ini akan menjadi mimpi buruk bagi para pemain. Sementara itu, Jun dan yang lain kini sudah sangat dekat dengan lokasi. Pulau misterius tersebut bahkan mulai terlihat tepat di depan mata. 사인을 해주시면 됩니다. Para pemain kini dipersilakan mengisi formulir persetujuan. Ada 4 aturan yang wajib dipatuhi. Pertama, pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Kedua, siapapun yang menolak bermain akan dieliminasi. Ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain setuju. Dan terakhir, jika permainan dihentikan, maka seluruh hadiah akan dibagi rata kepada pemain yang tersisa. Babak pertama akhirnya akan dimulai. Para pemain kini diinstruksikan menuju arena permainan. Di tangga, Gi-hun tak sengaja bertemu dengan mantan rekan kerjanya Mali saat masih bekerja di showroom mobil dulu. Mereka sempat cukup dekat. Gi-hun jelas tak menyangka Mali juga ikut terseret ke dalam permainan. Sementara itu, Wo dan yang lain berhasil mendarat di pulau dan mulai menggunakan drone untuk memantau kondisi dari atas sambil bergerak menuju titik GPS milik Gi-hun. 알아야 돼? 아저씨. 오! Ternyata mereka kena prank. Jun justru menggerebek pulau yang berbeda. Pihak bertopeng rupanya sudah melepas alat pelacak di gigi Gi-hun lalu menaruhnya pada umpan milik warga yang sedang asik memancing di pulau itu. Kembali ke arena, para pemain kini telah bersiap. Frontman memerintahkan anak buahnya untuk memulai permainan pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau. Siapapun yang terdeteksi melakukan gerakan tambahan setelah lampu merah, maka siap-siap aja. Karena pernah lolos dari permainan ini sebelumnya, Gi-hun langsung berusaha memandu para pemain agar bisa selamat sampai garis finish di depan. Namun upayanya malah jadi kacau gara-gara seekor lebah. Gi-hun bahkan dianggap stres oleh pemain lain karena teriak-teriak sendiri sok tahu. 움직이지 말아요! 움직이지 마! 뭐야?
Permainan pertama akhirnya selesai, sementara itu Jun dan yang lain terpaksa meninggalkan pulau setelah sadar mereka telah diprank mentah-mentah. Di arena, para pemain masih shock menyaksikan kengerian permainan barusan Ner. Awalnya mereka mengira ini hanya permainan biasa, ternyata malah luar biasa mengerikan. Para petugas bertopeng kembali keluar memberikan ucapan selamat karena berhasil melewati babak pertama. Dari total 456 pemain, sebanyak 91 orang telah tereliminasi. Sepasang ibu dan anak langsung memohon agar dipulangkan saja dari permainan. Pemain lain pun mulai ikut ketakutan, namun karena pihak penyelenggara katanya menjunjung tinggi sportivitas, seluruh pemain dipersilahkan melakukan pemungutan suara. Seperti biasa, Ner, sebelum voting dimulai, psikologis pemain terlebih dahulu diguncang dengan memperlihatkan hadiah uang yang terus bertambah di dalam celengan raksasa itu. 지금 게임을 그만두 참가자 1인당 똑같이 나눠가지고 1억의 상금을. Pemungutan suara akhirnya dimulai. Gi-hun menjadi pemilih pertama dan sudah jelas langsung menekan tombol X untuk menghentikan permainan. Sementara itu, Rodi serambut ungu malah jadi orang paling antusias melanjutkan permainan. Voting pun sempat memanas antara kubu X dan lingkaran. Jumlah suara terlihat imbang sampai akhirnya Gi-hun berteriak bahwa dirinya pernah ikut dalam permainan ini sebelumnya. 내서 알고 있는 건 계속하면 죽을 겁니다. 기어들어와. 아저씨가 우리한테 노하우를 알려. 여러분, Suara kini imbang 182 melawan 182. Sekarang penentunya tinggal satu orang saja, yaitu pemain nomor 001. Di luar prediksi BMKG, pemain nomor urut 001 ternyata adalah frontman sendiri. Tentu para pemain sama sekali tak menyadari siapa sosok aslinya, termasuk Gi-hun. Di dalam permainan, frontman menggunakan nama samaran sebagai Il. 선생님 이 게임 해보셨? Gi-hun jelas cukup kesal terhadap Il karena gara-gara suaranya permainan akhirnya terus berlanjut. Namun memang itulah tujuan frontman ikut ke dalam games, memastikan semuanya berjalan sampai akhir. Di sisi lain, Il mulai perlahan membangun komunikasi dengan Gi-hun. Tak lama kemudian Ner datang juga pemain nomor 388 mengajak berkenalan. Namanya Dae, mantan marinir yang dulu kebetulan pernah menjadi bawahan Mali. 왜요, 형님? Tepat di waktu istirahat, Il kembali mendekati Gi-hun lalu meminta maaf soal pemungutan suara tadi. Ia juga mulai curhat alasan kenapa dirinya ikut dalam bermain. Katanya Ner, istrinya sedang menderita sirosis akut dan membutuhkan transplantasi hati dengan biaya yang sangat besar. Il sampai berkaca-kaca saat menceritakan semuanya. Dari sinilah Gi-hun mulai merasa iba, padahal tanpa ia sadari itu justru menjadi bahaya besar baginya. Di sisi lain, salah satu kebiadaban para staf juga masih terus berlangsung. Beberapa dari mereka diam-diam mengambil organ para pemain yang tereliminasi untuk dijadikan ladang pemasukan tambahan. Permainan kedua akhirnya akan segera dimulai. Begitu masuk ke arena, Gi-hun langsung kebingungan karena sejak awal ia mengira permainan kedua masih sama seperti dulu, yaitu dalgona. Tahu-tahu konsepnya sudah berubah total. Banyak pemain langsung kesal karena merasa Gi-hun telah memberi bocoran palsu soal permainan sebelumnya. Ner, yang paling emosi tentu si Pak Galuh sampai nyaris menghantam Gi-hun kalau saja Il tak cepat-cepat mencegah. Di babak ini permainan akan dimainkan secara bergu. Seluruh pemain diberi waktu 10 menit untuk membentuk tim yang terdiri dari 5 orang. Tim Gi-hun sendiri sudah lengkap termasuk Il di dalamnya. Tak lama kemudian datang seorang perempuan hamil bernama Lily memohon agar diterima masuk di tim mereka. Namun mau bagaimana lagi, anggota tim Gi-hun sudah pas 5 orang. Kasihan Lily akhirnya terpaksa mencari tim lain sampai seluruh kelompok resmi terbentuk. Permainan kedua kali ini adalah pentathlon berkaki 6 yang terdiri dari 5 permainan, yaitu daji, batu terbang, gongji, gasing, dan jegi. Setiap tim diwajibkan memenangkan seluruh permainan itu dalam kondisi kaki terikat satu sama lain.
Rodi yang mulai melihat sendiri kengerian permainan akhirnya memilih menelan narkobenya yang disimpan di dalam kalung salib biar lebih enjoy menghadapi semua ini. Permainan kedua akhirnya selesai. Sebanyak 110 pemain kembali tereliminasi hingga total hadiah yang terkumpul kini sudah menembus lebih dari 20 miliar won. Pemungutan suara kembali digelar dan kali ini Il menjadi pemilih pertama. Anehnya, ia justru memilih menekan tombol X untuk menghentikan permainan selanjutnya. Selama proses voting berlangsung, Pak Galuh dan Rodi terus mendoktrin para pemain agar memilih tombol lingkaran. Mereka meyakinkan semua orang bahwa memainkan satu game lagi akan membuat hadiah semakin besar dan lebih menguntungkan. Dan hasil akhirnya, kubu lingkaran memperoleh 139 suara sementara kubu X hanya mendapat 116 suara. Para pemain kini dipersilahkan beristirahat, lampu akan dipadamkan dalam 10 menit. Gi-hun kembali teringat kejadian di permainan sebelumnya. Ia tahu setelah lampu padam siapa saja bisa tiba-tiba menyerang. Karena itu Gi-hun menyarankan rekan satu timnya agar tetap waspada. Tahu-tahu malam ini malah tak terjadi apa-apa. Di sisi lain, Jun dan Wo kembali bergerak ke lautan untuk menyisir pulau-pulau lain. Kali ini mereka membawa pasukan yang lebih banyak dan dibagi menjadi 2 tim. Sebagian menuju arah utara, sementara yang lain bergerak ke barat daya menggunakan kapal nelayan Park. Kembali ke arena, permainan berikutnya segera dimulai. Babak kali ini adalah permainan minjel atau permainan berbauri yang jauh lebih brutal. Seluruh pemain dikumpulkan dalam sebuah ruangan besar dengan koresal raksasa di tengahnya. Nah, saat musik diputar, semua pemain harus berjalan memutari karosel bersama-sama hingga musik berhenti. Setelah itu, penyiar akan menyebutkan angka acak seperti 2, 5, atau 10. Para pemain wajib cepat membentuk kelompok sesuai jumlah angka yang disebutkan. Jika gagal menemukan kelompok dengan jumlah yang tepat, maka otomatis tereliminasi. Permainan mingle bukan cuma soal kecepatan, di sini loyalitas dan kemampuan membaca strategi lawan juga ikut diuji. 달라. 우리가 먼저 들어왔어. 와. Orang-orang di tim Gi-hun sejauh ini masih berhasil selamat, termasuk Il, Mali, dan Dai, si marinir penakut. Anak dan ibu itu juga masih bertahan, begitu pula Lily, si wanita hamil. Ada juga Yun, si boti yang ternyata cukup gesit bertahan hidup. Rodi pun berhasil lolos dari permainan ini. Sementara itu beralih ke Jun, mereka terpantau tiba di sebuah pulau dan menemukan sesuatu dari pantauan atas. Benda itu terlihat seperti pintu masuk tersembunyi. Tanpa membuang waktu, mereka langsung bergegas mengeceknya. Sontoloyo salah sasaran lagi. Sementara itu pemungutan suara kembali digelar. Kubu X memperoleh 49 suara, sedangkan lingkaran unggul tipis dengan 50 suara. Lagi-lagi penentu terakhirnya adalah Il. Tak diduga-duga Il justru memilih tombol X. Entah apa maksud dibalik pilihannya itu, hasil suara akhirnya kembali imbang dan besok akan dilakukan pemungutan ulang. Mulai sekarang para pemain diberi waktu untuk benar-benar memikirkan keputusan mereka sebelum voting berikutnya. Sebelum istirahat, para pemain dipersilakan makan terlebih dahulu. Disinilah kubu X dan lingkaran mulai saling adu mulut. Tim lingkaran terus bersorak mengejek. Hei, kalian semua pengecut, mau kabur dari permainan? Suasana pun makin terprovokasi. Di sisi lain, perasaan Gi-hun mulai tak senang saat ia menemukan garpu di dalam makanannya. Siapa sangka suasana di toilet sudah kacau balau. Rodi jadi pelaku utamanya.
yang memaksa semua anggota tim X agar besok menekan tombol lingkaran saat pemungutan suara berlangsung. Rupanya inilah alasan Il memilih tombol X tadi. Kekacauan yang mulai terjadi sekarang ternyata memang bagian dari permainan sesungguhnya. Di kapal Jun juga mulai terjadi hal aneh. Salah satu anggota tim tak sengaja melihat nelayan Park diam-diam mengotak-atik drone mereka. Dari sinilah tanda tanya besar mulai muncul. Sebenarnya siapa sih nelayan Park ini? Kembali ke arena, penyiar baru saja mengumumkan bahwa lampu akan dipadamkan dalam 30 menit. Seluruh pemain diperintahkan kembali ke tempat tidur masing-masing. Gi-hun langsung menebak kalau sebentar lagi pasti bakal kacau. Gi-hun langsung mengumpulkan orang-orang membentuk lingkaran kecil yang memberitahu bahwa begitu lampu dipadamkan, tim Rodi dan Pak Galuh kemungkinan besar akan menyerang kubu X demi memenangkan suara dan mendapatkan hadiah lebih besar. Di sisi lain, Il menyarankan agar mereka menyerah lebih dulu supaya lawan lengah. Apalagi di pihak mereka lebih banyak wanita dan orang tua, ya kan? Kalau sampai diserang duluan, habis sudah. Namun Gi-hun tetap menolak rencana itu. 위쪽에 게임을 만든 놈 어디 있는데요? 저 위. Lampu pun kini mulai dipadamkan. 앞으로 이동하세요. 진압. 병정들이 들어와서 노래합니다. Ternyata Gi-hun dan tim X diam-diam sudah mengakali para staff. Begitu suasana mulai kacau, mereka langsung menyerang balik. 시키고 줄문 달아. 손머리 올려. Permainan sesungguhnya akhirnya baru dimulai. Setelah berhasil melumpuhkan para petugas bertopeng di ruangan itu, Gi-hun mengajak kubu X untuk menyerang markas utama mereka di atas sana. Namun hanya beberapa orang saja yang bersedia ikut, termasuk Yun. Meski gemulai begitu, ternyata dulu ia adalah mantan sersan pasukan khusus sebelum akhirnya jadi boti. 수로 우리를 안내해. Terjadilah baku tembak antara para petugas dan pemain. Katanya Dae mantan marinir malah sempoyongan sendiri saat baku tembak pecah. Beda dengan Yun, dia justru sangat pede melepaskan tembakan. Sementara itu Gi-hun dan Mali bergerak naik ke atas untuk mencari pintu masuk area manajemen. Sedangkan Il dan yang lain tetap standby di bawah. Il bersama dua pemain lainnya juga mulai bergerak ke atas. Sementara itu karena amunisi mulai menipis, Yun menyuruh salah satu orang untuk turun mengambil cadangan. Dae pun bersiap turun meski kondisi mentalnya sudah mulai goyah dan tak stabil. 뒤에서 공격할게요. 괜찮아요? 열심히! 알겠어요. 정리 시작. Pada akhirnya sosok asli Il mulai terungkap. Sialnya, Dae tak kembali ke atas karena mentalnya sudah benar-benar jatuh. Padahal satu-satunya harapan mereka saat ini adalah suplai amunisi yang dibawanya. 얘는 재밌어 너. 잘 봐. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye.
Mwah.